Ketemu lagi dengan gua Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gua lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Cerita yang dialami Miko ini terjadi pada tahun 2012 saat Miko ditugaskan untuk melakukan audit ke kantor cabang di wilayah Jawa Barat. Miko yang baru 6 bulan bekerja di salah satu kantor swasta di wilayah Cengkareng dengan jabatan sebagai seorang asisten manajer, mendapat tugas untuk mengaudit laporan keuangan di kantor cabang perusahaan tempat bekerjanya. Pagi sekitar jam 10, Miko dipanggil ke ruangan senior manajer yang merupakan atasan Miko. Di dalam ruangan, dia sudah melihat beberapa kertas sudah berada di atas meja. Miko yang sudah duduk tepat di depan manajernya, masih menunggu manajernya yang sedang sibuk mengambil sesuatu di dalam lemari. "Miko, coba tuh kamu lihat itu laporan persediaan yang di atas meja. Saya lagi nyari laporan sales dulu nih, saya lupa taruh di mana." Miko langsung mengambil dan membaca kertas yang tadi dia lihat di atas meja, sambil menunggu Pak Kianto yang masih mencari laporan sales yang dia simpan di lemari. Satu persatu kertas yang ada di tangannya dibaca. Berkali-kali Miko membolak-balikan lembaran kertas laporan persediaan itu. Dari wajahnya nampak sedikit tersenyum. Pak Kianto yang melihat itu mengerutkan keningnya. "Kenapa kamu ketawa?" "Nih, laporan sales sama piutangnya, kamu lihat deh." "Kan udah saya bilang ke Bapak, waktu saya baru masuk 2 bulan kayaknya. Saya bilang persediaan barangnya terlalu banyak. Penjualan biasa aja, udah gitu piutang macet makin lama makin banyak, Pak," jawab Miko sambil mengembalikan kertas kerja ke atas meja yang ada di depannya. Ya, saya baru sadar itu. Justru, saya nggak salah orang terima kamu kerja di sini. Banyak masukan dan perbaikan di kantor ini sejak kamu kerja di sini." Miko yang mendapat pujian dari Pak Kianto hanya tersenyum biasa. Pak Kianto mengambil kalender yang ada di sebelah mejanya dan memperlihatkan ke Miko. "Besok kamu berangkat ke cabang ya." "Jangan besok dong, Pak. Saya kan harus siapin data dulu. Tanggal 25 aja saya berangkat. Saya harus hitung gaji dulu biar gajian nggak terlambat." "Gini aja Miko, kamu hitung gajinya dari cabang aja. Siang kamu audit mereka. Malamnya tuh pas di hotel kamu hitung gaji sama periksa laporan yang punya Jakarta. Pokoknya kamu bagi waktulah, terserah kamu. Pagi sampai jam pulang kamu tuh kerja, periksa semua laporan cabang. Nah, pas malam di hotel, kamu periksa tuh sama buat gaji. Gimana?" "Kapan saya tidurnya, Pak?" tanya Miko dengan muka sedikit kesal. "Kamu aturlah sendiri. Pokoknya besok atau lusa udah harus berangkat ke cabang. Ya, soalnya awal bulan ini saya ada meeting di grup. Saya pasti tanya Miko." Pak Kianto meminta Miko untuk mengajukan permohonan kasbon hari itu juga, agar bagian keuangan bisa mempersiapkan uang perjalanan dinasnya. Singkat cerita, Miko sudah berada di kantor cabang yang berada di Jawa Barat. Setelah turun dari terminal, Miko langsung menuju hotel yang telah direkomendasikan dari teman di sekitar rumahnya. Selama Miko bekerja dan bertugas mengaudit kantor cabang, dia tidak pernah memberitahu keberadaan di mana Miko menginap selama bertugas di kantor cabang. Hal ini dilakukan untuk keselamatan dirinya, karena Miko pernah mengalami hal yang tidak diinginkan sewaktu menjadi internal audit di perusahaan yang dulu. Sore ketika Miko melakukan check-in di hotel yang berada tepat di jalan raya di samping lampu merah, dia merasakan kalau hotel itu adalah hotel lama. Terlihat dari bentuk bangunannya, hotel itu bukan layaknya hotel bergedung tinggi. Hotel itu hanya terdiri dari 2 lantai. Bangunannya berjajar ke kiri dan ke kanan dari ruang resepsionis. Bangunannya nampak sudah mengalami renovasi. Terlihat dari cat dinding yang nampak masih bagus, kusen jendela dan pintu yang nampak masih kokoh dan baru dicat ulang. Di belakang hotel itu juga terdapat kolam renang dan resto yang hanya dibuka sampai jam 10 malam. Miko yang hari itu tidak langsung ke kantor cabang karena jam sudah menunjukkan pukul 4 sore, memilih untuk berada di hotel saja karena badannya terasa lelah setelah menempuh beberapa jam perjalanan.
Kamar Miko yang terletak di belakang dan berhadapan dengan kolam renang membuat Miko memilih untuk bersantai duduk di depan kamarnya. Ada 4 orang yang terlihat berada di resto sore itu. Setelah bersantai sejenak di depan kamar, Miko berjalan memasuki setiap ruangan yang berada di hotel itu dan sampai keluar hotel untuk melihat keadaan di sekitar jalan raya di depan hotel. Malam sekitar jam 11, Miko yang sudah berada di kamar dan sedang rebahan berusaha untuk memejamkan matanya, tapi rasa ngantuknya belum juga datang. Karena kesal, dia mengambil kertas laporan piutang yang ada di atas meja. Satu persatu nama toko yang macet pembayarannya dia lingkari dengan spidol merah. Saat matanya tertuju ke salah satu toko yang ada di kertas yang dipegangnya, samar-samar dia mendengar. Wajah Miko langsung berubah. Dia mempertajam pendengarannya. Suara ketukan pintu masih terdengar. Dengan sedikit kesal, Miko langsung berdiri dan berjalan menuju pintu. Tangannya menekan handle pintu. Pintu dibukanya sedikit. Matanya langsung menuju ke depan pintu. Ada seorang laki-laki berseragam karyawan hotel berdiri membelakangi Miko. Karena yang dilihatnya pegawai hotel, Miko membuka lebar pintu kamar dan melangkah satu kaki menghampiri pegawai hotel itu. "Ada apa ya, Mas?" Mendengar suara Miko, laki-laki berseragam hotel itu membalikkan badannya. Di tangannya terdapat nampan kayu yang di atasnya ada segelas air teh. Laki-laki itu langsung menyodorkan nampan itu ke Miko. Wajahnya yang putih pucat dan tidak bersuara membuat Miko mengerutkan dahinya. "Saya nggak pesan minuman, Mas." Laki-laki itu tidak menjawab. Tangannya tetap menyodorkan nampannya ke arah Miko. Refleks Miko langsung melihat mata laki-laki itu. Seolah-olah terhipnotis, tangan Miko langsung mengambil nampan yang berisi segelas air teh itu. Laki-laki itu langsung pergi meninggalkan Miko yang masih berdiri di depan pintu. Miko tersentak kaget dan baru sadar kalau nampan itu sudah berada di tangannya. Matanya langsung mencari laki-laki berseragam karyawan hotel itu. Tapi laki-laki itu sudah tak terlihat lagi. Masih bingung dengan apa yang dialami karena tidak merasa memesan minuman. Akhirnya Miko masuk ke dalam dan meletakkan nampan itu di atas meja. Miko kembali rebahan di atas ranjang. Tangannya mengambil kertas laporan piutang yang tadi dibacanya. Ada setengah jam matanya sibuk melihat laporan piutang. Sampai tak terasa matanya mulai mengantuk. Kertas yang ada di tangannya ditaruhnya di atas meja. Matanya mulai terasa berat. Dia langsung tertidur malam itu tanpa mematikan lampu kamarnya. Pagi sekitar jam 6, Miko yang sudah bangun bergegas ke kamar mandi. Setelah mandi dan mempersiapkan apa yang akan dibawanya ke kantor pagi ini, tangan Miko yang tadinya sibuk merapikan berkas dokumen yang akan dibawanya tiba-tiba berhenti. Matanya tertuju ke gelas yang ada di atas meja. Gelas yang berisi air teh yang diantar karyawan hotel kemarin malam, pagi itu nampak kosong, tidak ada lagi air teh seperti yang dilihatnya semalam. Miko mengambil dan mengangkat gelas itu. Tangannya memutar gelas yang ada di tangannya. Matanya memperlihatkan setiap lekukan gelas yang dipegangnya. Miko mencari retakan di setiap lekukan gelas. Apa mungkin gelasnya retak dan air keluar dari sela-sela retakan gelas itu? Tidak ada retakan sedikit pun di gelas itu. Mata Miko tertuju ke nampan kayu. Tidak ada air atau bekas air yang ada di dalam nampan itu. Wajah Miko langsung berubah, memikirkan kenapa air di gelas itu hilang. Belum juga terjawab apa yang sedang dia pikirkan, Miko tersentak kaget ketika handphone di atas meja berdering. Dengan sigap, Miko mengambil handphone dan menjawab panggilan telepon pagi itu. Singkat cerita, proses mengaudit di kantor cabang di hari pertama berjalan dengan lancar. Sekitar jam 8 malam, Miko sudah berada di hotel. Dia bergegas untuk mandi dan makan malam di resto yang berada di hotel. Mengingat resto hanya buka sampai jam 10 malam saja. Setelah makan dan santai sejenak, mata Miko memperhatikan setiap orang yang berada di resto.
Di dalam resto hanya ada 6 orang yang terlihat sedang santai menikmati makan malamnya. Seseorang laki-laki yang mengenakan seragam hotel berjalan sambil membawa nampan di tangannya. Dia berjalan masuk ke samping menuju pintu yang berada di hotel. Mata Miko yang sedari tadi memperhatikan pegawai hotel itu membuat Miko yakin benar bahwa laki-laki itulah yang mengantarkan minuman kemarin malam. Miko langsung berjalan untuk menemui pegawai resto itu. Niatnya ingin menanyakan apakah benar semalam pegawai itu memberikan segelas teh. Karena Miko yakin benar kalau dia sedikit pun belum meminum teh yang ada di gelas, tapi paginya gelas itu sudah kosong. Tapi sayang pegawai hotel sudah masuk ke dalam resto dan membuat Miko membatalkan niatnya. Malam sekitar jam 12, mata Miko yang sudah mengantuk membuatnya mematikan lampu kamar dan langsung rebahan di atas ranjang. Dengan mata yang mulai mengantuk, Miko membalikkan badannya menghadap ke tembok. Masih sadar dan belum tertidur, dia seperti mendengar suara napas orang yang cukup kencang. Suara napas itu seperti berasal dari dalam kamar mandi. Karena penasaran dengan apa yang didengarnya, Miko membalikkan badannya dan duduk di atas ranjang. Suara itu masih tetap terdengar. Karena takut, Miko berdiri dan menyalakan lampu. Saat yang bersamaan, suara napas orang tersebut sudah tak terdengar lagi. Miko terdiam sejenak. Dia mempertajam pendengarannya untuk memastikan apakah suara napas orang masih terdengar. Ada 2 menit Miko berdiri dan terdiam. Suara napas itu sudah tak terdengar lagi. Dengan memberanikan diri, dia mencoba membuka pintu kamar mandi. Di dalam kamar mandi tidak ada siapa-siapa. Miko menarik napas lega. Dia berusaha berpikir positif. Mungkin yang didengarnya penghuni kamar lain yang tepat berada di sebelah kamarnya sedang tidur mendengkur. Miko kembali mematikan lampu kamar dan rebahan di atas ranjang. Posisi tidurnya pun kembali menghadap ke arah tembok. Belum sampai 5 menit rebahan dan belum tertidur, dia kembali mendengar suara napas orang. Dan kali ini, suara napas itu tepat berada di belakangnya. Seakan-akan ada orang yang sedang tidur tepat di sampingnya. Badan Miko mulai gemetaran. Dia benar-benar merasakan ada orang tepat di belakangnya. Miko berusaha menutup matanya dengan kedua tangan. Arah tidurnya masih tetap menghadap ke tembok. Dia tidak berani membalikkan badannya. Ada 2 menit suara napas orang itu masih terdengar. Badan Miko mulai berkeringat. Kamar ber-AC pun terasa panas baginya malam itu. Perlahan-lahan suara napas orang tidak terdengar lagi. Miko belum berani membalikkan badannya. Posisinya masih tetap menghadap ke tembok. Setelah merasa aman dan tidak ada suara nafas yang didengarnya tadi, perlahan-lahan Miko mulai membalikkan badannya, bermaksud ingin menyalakan lampu kamar mandi. Baru saja dia berbalik badan hendak berdiri, matanya melihat sosok laki-laki berdiri tepat di samping stop kontak lampu kamar. Samar-samar terlihat dari cahaya lampu kamar mandi yang masih menyala. Laki-laki yang mengenakan seragam hotel itu berdiri kaku menatap ke arah Miko. Dengan badan yang gemetaran karena takut dan dengan sekuat tenaga, Miko berlari menuju pintu kamar untuk keluar dari kamar itu. Miko merasa larinya begitu lambat untuk mencapai handal pintu. Dengan segala doa yang dia ingat, Miko akhirnya berhasil keluar dari kamar dan berlari menuju ke ruang resepsionis. Miko menceritakan ke salah satu pegawai yang berada di ruangan resepsionis apa yang barusan dialaminya. Dengan dibantu 2 temannya, pegawai hotel memeriksa kamar yang ditempati Miko. Tidak ada siapa-siapa di dalam kamar. Melihat tamu, hotelnya ketakutan sampai gemetaran. Dengan ramah sambil menenangkan Miko, pegawai hotel menawarkan Miko untuk pindah kamar saja. Miko menerima saran pegawai hotel dan langsung pindah kamar, dibantu 2 pegawai hotel yang berjaga malam itu. Kebesokan paginya, Miko kembali beraktivitas seperti biasa di kantor. Dia tidak menceritakan kepada siapapun apa yang dialaminya di hotel kemarin malam. Miko tidak mau sampai karyawan kantor cabangnya mengetahui keberadaan Miko selama melakukan audit di sana.
Sekitar jam 7 malam, Miko yang sudah berada di hotel bersiap-siap untuk makan malam di resto. Penasaran dengan apa yang dialaminya selama 2 hari ini. Sambil makan malam, pikiran Miko masih terbayang-bayang dengan laki-laki berseragam hotel yang dilihatnya di hari pertama, yang mengantarkan segelas teh di kamarnya. Miko mengingat-ingat lagi, sepertinya wajah laki-laki itu sama dengan setan yang ada di kamarnya kemarin malam. Tapi Miko tidak bisa memastikan kebenarannya. Dia berharap malam ini bisa bertemu dengan laki-laki yang mengantarkan minuman di hari pertama dia menginap di hotel. Tak terasa hampir 2 jam Miko berada di resto. Miko yang tadi sedang melihat handphone di tangannya tersentak kaget begitu melihat pegawai hotel yang berjalan tepat di sampingnya. Mata Miko langsung tertuju ke laki-laki berseragam hotel yang berjalan menuju ke pintu resto. Dari belakang, Miko merasa laki-laki itu mirip dengan laki-laki yang mengantarkan minuman ke kamarnya. Di saat yang bersamaan, Miko tersentak kaget begitu melihat laki-laki yang berjalan tadi menghilang dalam sekejap. Melihat itu, Miko langsung berlari meninggalkan resto dan menuju ke tempat parkiran. Tidak percaya dengan apa yang barusan dia lihat, wajah Miko nampak pucat. Dia seperti bermimpi melihat setan yang menghilang di depan matanya. Dengan tangan yang sedikit gemetaran, Miko membakar rokok untuk menenangkan pikirannya. Baru sebentar berada di tempat parkir, seorang satpam berbadan tinggi tegap lewat di depannya. Dengan ramah, satpam itu menyapa. "Malam, Pak," sapa satpam itu sambil berjalan. Tunggu, Pak. Saya mau bicara sebentar, boleh kan?" Jawab Miko membuat satpam hotel berhenti dan menghampiri Miko. "Mas, udah lama kerja di sini?" "Dari hotel ini dibangun, Pak. Sudah ada 15 tahun, Pak, saya kerja di sini." "Oh, maaf ya, Mas ya. Boleh nggak saya tanya? Tapi tolong jawab jujur. Saya kan udah beberapa hari di hotel ini. Dari hari pertama saya di sini, saya merasa ada yang aneh di hotel ini." "Maaf, Pak. Maksud Bapak anehnya kenapa ya?" Saya selalu didatangi laki-laki, Pak. Laki-laki itu pakai baju seragam hotel. Nah, barusan saya ketemu dia pas makan di resto." Miko menceritakan secara detail dari hari pertama dia berada di hotel sampai barusan dia bertemu laki-laki itu. Mendengar cerita Miko, satpam hotel berusaha untuk menutupi dan berpura-pura tidak tahu dengan apa yang dialami Miko. Tapi Miko berusaha membujuk satpam untuk menceritakan apa yang terjadi selama ini. Apakah hanya Miko saja yang mengalami gangguan gaib, atau tamu lain juga pernah mengalami hal yang sama? Beruntung bagi Miko, akhirnya dia mendapat cerita dari satpam hotel itu. Ternyata bukan hanya Miko saja yang diganggu, tapi pernah ada tamu yang sampai pingsan karena melihat penampakan setan di hotel. Ada juga salah satu kamar di hotel yang dihuni nenek tua berhidung panjang. Sedangkan untuk setan yang berwujud laki-laki pegawai hotel, sudah ada sejak dulu. Sejak ada peristiwa mengerikan yang menimpa salah satu pegawai di hotel itu. Setelah berbincang-bincang cukup lama, satpam hotel pamit untuk kembali berjaga di pos satpam dan Miko kembali ke kamar. Kebesokan paginya, Miko sengaja datang terlambat ke kantor. Dia mencari hotel baru yang tak jauh dari hotel yang dia tempati sekarang. Dan hari itu juga dia memutuskan untuk check out dari hotel angker itu. Sebelum meninggalkan hotel, Miko menyempatkan diri untuk pamit dan mengucapkan terima kasih ke satpam hotel yang sudah menceritakan semua kejadian yang sebenarnya. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.